Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita sosiologi untuk jurusan ilmu pengetahuan sosial, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka kita kurang bisa memahami pelajaran ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ismalia. Saya akan mengampu mata pelajaran sosiologi pada kelas 10 untuk jurusan IIS. Oke, mungkin perkenalan saya bisa sampai situ. Kita akan memulai kontrak belajar. Pertama kali saya akan kesepakatan kita yang tentunya nanti akan saya buat di Google Drive ya, kesepakatan nanti bisa di vote atau apa, nanti akan menyusul. Pertama sekali, mungkin ketika kamu belajar sosiologi tentunya kita sudah belajar namanya kalau di SMP itu IPS, ilmu pengetahuan sosial, tentu dia terpadu ya. Di situ ada ekonomi, sosiologi, sejarah dan lain sebagainya. Tetapi ketika Ananda sudah masuk pada jenjang SMA, maka IPS itu akan terpisah-pisah lagi. Jadi nanti ada spesifiknya ekonomi, sosiologi, sejarah dan lain sebagainya. Dan ini adalah sosiologi masuk dalam pelajaran jurusan yang artinya Ananda sekalian harus dapat menyelesaikan semua yang ada saya sampaikan dan bisa sampai mendapat nilai sesuai dengan KKM atau nilai yang standar yang paling rendah, yaitu 7,0. Baik, pada program pada silabus ini saya akan menyampaikan silabus terlebih dahulu. Yang pertama tentunya nanti kita akan membuat, sebelum saya memberi materi, nanti akan ada, pertama saya akan memberi, sebelumnya nanti saya akan memberi tema-tema yang akan kita baca bersama. Karena masa pandemi tentunya pola-pola belajar kita berbeda. Biasanya kita luring atau biasanya kita tatap muka langsung. Hari ini kita tidak bisa, semoga ini segera berlalu. Jadi semua kita lakukan dengan cara online. Nanti tentunya setelah saya menyampaikan materi, ada tugas yang dikerjakan secara individu dan harus diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi nanti kamu bisa mengirim jawaban melalui email saya yang nanti saya akan share di grup kelas apa email saya. Saya tidak menerima dalam bentuk jawaban WhatsApp karena nanti khawatir terhapus, jadi saya tidak memiliki file jawaban kamu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial yang ada di masyarakat. Berbicara sosiologi, tentu ini tidak lepas dengan yang namanya, kita harus mengerti dulu pengertiannya. Kita mulai dari pengertian. Apa itu sosiologi? Terbagi dari dua kata, sosios dan logos. Sosios ialah sosial, berkawan, berteman. Sementara logos artinya ilmu. Jadi kalau kita satukan, itu sosiologi adalah ilmu berkawan, berteman. Jadi itu secara bahasa. Akan tetapi secara yang lebih luas adalah sosiologi adalah sebuah ilmu bagaimana kita bisa bermasyarakat, bisa terjun ke masyarakat, bisa bersosialisasi dengan berbagai peraturan-peraturan, dengan norma dan nilai yang sudah ada pada masyarakat tersebut. Oke, nanti kamu bisa melihat lagi pengertian-pengertian sosiologi di Google banyak ya. Nanti kamu bisa menurut pakar dan lain sebagainya. Oke, berbicara tentang sosiologi tentu berbicara dengan masyarakat. Kita juga akan membahas apa itu pengertian masyarakat.
Masyarakat adalah kumpulan-kumpulan dari individu-individu yang di situ berkumpul menjadi satu, yang dibingkai dalam peraturan-peraturan dan memiliki tujuan yang sama dan memiliki struktur organisasi dalam kemasyarakatan, misalnya RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya. Nanti pada skup yang paling besar adalah negara. Oke, sampai sini mungkin kita membuka pertanyaan. Oke, baik. Berikutnya sosiologi merupakan, kita baca bersama-sama ya Ananda. Jadi kita sambil mereview ulang, mungkin di SMP ini sebetulnya sudah ada ya, diserempet-serempetkan sedikit. Aduh, serempet-serempet ini apa ya? Maksudnya kita sudah agak menyinggung sedikit ya. Namanya juga IPS terpadu, tentu tidak secara mendetail. Nanti ketika waktu SMA, ketika nanti belajar di Alia ini bersama saya ya pengampunya, kita akan lebih detail. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Jadi nanti istilah sosiologi pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte. Siapa itu Auguste Comte? Jadi Auguste Comte adalah seorang filsafat dari Prancis dan beliau sering disebut adalah bapak sosiologi dunia. Jadi nanti kalau berbicara siapa Auguste Comte? Oh, Auguste Comte adalah bapak sosiologi. Oke. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata tadi saya sudah sebut, sosios dan logos. Sosios artinya masyarakat, logos artinya ilmu. Jadi ketika kita mempelajari sosiologi, berarti kita mempelajari keseluruhan tentang masyarakat, dari gejalanya, fungsinya, peran-perannya, nilai-nilainya, normanya, adat istiadat, kebiasaan dan semua yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan demikian ilmu sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat sebagai ilmu pengetahuan sosial atau sosiologi. Dia harus memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri sosiologi? Pertama, sosiologi bersifat empiris. Jadi kalau bersifat empiris ini berarti harus melalui hasil observasi atau pengamatan. Nanti kita ini lebih spesifiknya, nanti kita akan membuat proyek akhirnya adalah penelitian kecil-kecilan. Nanti akan saya buatkan bagaimana cara membuat penelitian kecil-kecilan. Terus yang berikutnya sosiologi bersifat teoritis. Jadi berusaha, jadi setelah diobservasi tentunya ada teorinya. Jadi kita menyusun hasil observasi dalam bentuk abstraksi, dalam bentuk kalimat-kalimat yang lebih sederhana, sudah melalui tahapan-tahapan proses penelitian. Berikutnya sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam artian memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Jadi kalau berbicara masyarakat tentu terus berkembang, terus mengalami perubahan, cara hidupnya juga terus berubah, tentu harus ada teori-teori baru, tetapi tetap memakai rujukan teori-teori yang lama. Berikutnya sosiologi bersifat non-etis. Non-etis apa itu? Tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta, tapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Di sini berbicara sosiologi, kita akan berbicara masalah yang ada di masyarakat secara kompleks, tetapi bukan tugas sosiologi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu nanti ada ilmu-ilmu lain. Kita hanya berbicara fakta-faktanya. Misalnya, kenapa di masa pandemi ini banyak sekali pengangguran? Oh, sebabnya adalah karena melakukan social distancing menyebabkan produksi, menyebabkan tenaga kerja itu dikurangi oleh perusahaan. Tentu kan menimbulkan pengangguran. Pengangguran ini ketika dia di masyarakat tentu akan menimbulkan masalah apabila tidak dicarikan jalan keluarnya. Apakah orang sosiolog yang mencarikan jalan keluarnya? Tidak, itu urusan pemerintah. Tetapi apabila terjadi pengangguran maka akan terjadi permasalahan.
Contoh, akan banyak pencurian, tawuran. Karena apa ya, berbicara masyarakat ini tidak jauh dari makan, tidak jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan itu memerlukan uang. Uang dapat dicari dengan bekerja, sementara mereka tidak bekerja, maka pemerintah akan memberikan solusi, bukan orang-orang daripada sosiolog itu sendiri. Cuma sosiologi hanya berbicara masalah gejala-gejalanya. Itu tadi ya. Jadi ingat, sosiologi memiliki 4 ciri. Kalau dari keempat ciri tersebut tidak ada, maka tidak dikatakan sosiologi. Pertama, kita ulangi lagi. Sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat non etis. Oke. Jadi di sini nanti boleh kamu bertanya melalui grup WA terhadap, misalnya ada kamu ini 4 ciri yang tidak kamu pahami, kamu boleh bertanya oleh saya. Berikutnya, objek kajian sosiologi. Objek dari kajian sosiologi adalah masyarakat. Ya, Selos Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi kita harus tahu apa itu kebudayaan, apa itu budaya. Budaya adalah hasil cipta karsa karya manusia, itu dinamakan kebudayaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan, hasil-hasil dari perbuatan manusia, karya-karya cipta, itu dikatakan kebudayaan. Jadi kebudayaan setiap daerah tentu berbeda ya antara satu dengan yang lain. Budaya orang Jawa berbeda dengan budaya orang Jambi. Budaya orang Kalimantan berbeda dengan budaya orang Sulawesi. Makanya ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak bisa kita memaksakan budaya kita masuk pada suatu budaya, karena budaya ini tercipta sangat lama sekali dan berabad-abad. Tidak mudah merubah kebiasaan-kebiasaan dalam suatu daerah. Jadi kalau kita ingin bisa hidup di masyarakat, hiduplah dengan kebudayaan yang ada, dengan tidak meninggalkan, karena kita Muslim tentu tidak meninggalkan apa-apa yang ada di Al-Quran dan di hadis. Selagi tidak bertentangan, let's go on, silahkan kita bisa mengikuti kebudayaan tersebut. Tetapi ketika itu tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis, maka tidak masalah bagi kita untuk meninggalkan budaya tersebut dengan catatan tidak mengganggu budaya yang telah ada. Oke, itu jadi bisa kita pahamin ya. Dari sini mungkin bisa nanti ada pertanyaan, boleh jadi kita di chat WhatsApp boleh kamu bertanya apapun yang tidak kamu pahami. Saya akan memberikan skor pada setiap pertanyaan, yaitu berbentuk kuis.